Di tengah perjalanan ngajinya ngaji sorogan, satu orang maju 5 menit udah keluar, satu lagi maju ngantri kan. Pas yang masuk itu santrinya cantik, 15 menit belum keluar. Ada apa ya? Ada ibadah. Kalau yang jelek 3 menit. Kalau agak mendingan 5 menit. Kalau yang cantik 2 menit. Kenapa? Bermain di situ. Anda terlena. Jadi jangan take it for granted, jangan terlalu menjamin dirimu sendiri, aku mulus-mulus saja. Godaan selalu datang. Setelah engkau jadi kiai, setannya juga kiai. Setelah engkau profesor, Setannya profesor juga. Itu hati-hati bahwa godaan selalu ada di mana saja. Lupakan saja masa lalu, nikmati saja hari ini. Serahkan saja masa depan kepada Tuhan. Dengan sebab engkau selalu meratapi masa lalu dan menakuti masa depan, engkau kehilangan kenikmatan hari ini. Carilah, larilah yang kencang, wahai kekasihku. Jangan sering menoleh ke belakang, nanti engkau akan tertinggal. Kijang itu larinya lebih kencang dari macan, tetapi akhirnya tertangkap juga karena kijang terlalu sering menoleh ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan di halaman 267. Alinea kedua dari bawah. Ya qaumu ittabi'u atharal qaumi. Ikutilah jejak para aulia ilah, para ulama salihin, para ulama amilin, para anbiya dan mursalin. Ikutilah jejak mereka. Ngintilah, ya, bergabunglah dengan mereka maksudnya. La yakun hammukum, jangan sampai cita-cita kamu selama di dunia ini al-aklu wa syurbu wa labsu wa nikah, hanya seputar makan, minum, pakaian, kawin, wa jam'i dunya, dan mengumpulkan harta kekayaan, hanya itu saja. Jangan sampai cita-citamu di dunia ini habis hanya untuk cari makan, cari minum, nikah, kawin, ya, seks, ya, ngumpulin dunia, ya, tiap malam diskotek, night club, kabaret, karaoke, ya, tipu sana tipu sini, cari duit sebanyak-banyaknya. Jangan sampai seperti itu. Sebetulnya anjuran untuk mengikuti itu dari Al-Quran sendiri juga sudah dijelaskan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila engkau betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuk ngintil sama kita, sama saya. Yuhibbukumullah, nanti Allah akan mencintaimu. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak semacam itu. Ya, sampai sekarang ini kalau ada seorang yang benar, waliullah, orang yang saleh, itu kebanyakan oleh masyarakatnya dimusuhi. Kalau yang benar waliullah, itu dia maksudnya dihina, dicaci maki, dihinakan. Tapi kalau yang wali dalban, tahu wali dalban? Yang ngajak-ngajak menggandakan uang, mencari merah delima,
mencari kantong babi, cangling babi, kantong macan, cangling babi, samurai, apa lagi? Bering petuk. Itu banyak pengikutnya. Yang wali yang benar-benar kadang-kadang dia sendirian. Kenapa terjadi begitu? Ada beberapa hal yang menyebabkan seperti itu. Pertama, yang paling mendasar, waliullah selalu bersembunyi. Dia tidak mengatakan aku waliullah. Kalau di sini ada orang ngaku saya waliullah, bohong dia. Dapat dipastikan dia bohong, karena waliullah itu sifatnya tersembunyi. Kekasih itu tersembunyi. Nggak mungkin orang bermesra di atas panggung. Banyak yang nonton. Ya bermesra itu sepi dong. Ya, dan pelajaran tasawuf itu sendiri kan langkah awal untuk orang mencapai kesucian hati itu kan kita menyembunyikan diri. Idfin nafsaka fi ardil khumul. Idfin nafsaka fi ardil khumul. Sembunyikan dirimu di tanah yang di hutan belantara. Sana sembunyi. Jangan tampil. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan bahwa para aulia, para solehin itu ditinggal ke umatnya, dikucilkan, dicaci maki malah. Ya karena mereka persepsinya kalau wali itu selalu dikaitkan dengan kesaktian. Bisa terbang, bisa ngilang, bisa lipat bumi. Lipat bumi itu teleportasi ya, menempuh jarak perjalanan dalam waktu singkat itu. Jakarta 3 menit, ke Surabaya 5 menit, ke Mekah 1 jam, nggak tahu naik apa tuh. Ya, itu semacam itu. Kemudian yang bisa menghadirkan keajaiban-keajaiban, sehingga ketika waliullah yang benar-benar itu dan kebetulan dia tidak diberikan kesaktian oleh Allah, tidak diberikan maunah, tidak diberikan karomah dan sebagainya, ya, masyarakat sekitar tidak pernah menduga bahwa dia waliullah. Itu. Jadi banyak hal yang menyebabkan orang itu tidak tahu bahwa dia waliullah. Tetapi ada untungnya buat kamu. Andai kan kamu tahu dia waliullah, lalu kamu tidak nurut perintahnya, dosa loh. Berdosa. Kalau seorang waliullah nyuruh, Rahmat tolong dong ambilin gelas, tahunnya yang nyuruh wali, terus nggak melaksanakan, dosa loh. Jadi disembunyikannya Allah oleh Allah itu sengaja supaya dosamu tidak banyak, supaya tidak kamu menanggung dosa terlalu banyak. Nggak tahu sih, kalau nggak tahu dosa nggak? Ya enggak dong, biasanya dosa karena tahu. Itu jadi untung kamu nggak tahu. Untung enggak, kalau kamu tahu banyak dosanya kamu nih. Itu. Jadi artinya bahwa diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ikut mereka supaya kamu jangan terlena hidup ini. Cita-citanya, harapannya, keinginannya, ambisinya seputar makan, minum, cewek, kesenangan, hiburan, harta benda, itu saja. Itu maksudnya. Cobalah bergabung dengan mereka supaya kamu sadar, karena mereka itu, kata Syekh Jalani, karena mereka itu fa inna hammahum al ibadah wa tarkil adah. Karena cita-cita mereka para aulia itu adalah memang hidup ini mereka manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarkil adah, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Jadi kenapa mereka itu banyak yang hebat, banyak yang luar biasa, ya karena mereka keluar dari kebiasaan. Bagaimana engkau bisa luar biasa kalau engkau tiap hari dalam kebiasaan? Orang biasanya makan nggak? Coba kamu nggak makan, hebat kamu.
Orang bisa tidur nggak? Coba sekali-kali jangan tidur. Kamu hebat juga kok. Ya. Orang umumnya cari duit. Coba kamu jangan cari duit, hebat pasti kok. Nah itu. Jadi mereka itu watarkul ada, meninggalkan kebiasaan. Jadi kalau kamu ingin luar biasa, ya kamu harus meninggalkan kebiasaan. Kalau masih tetap kebiasaan, ya biasa nantinya. Orang makan, orang minum, ya berarti biasa. Gitu. Itu. Ikutilah mereka. Dengarkan nasihat mereka. Carilah ilmu dari mereka. Utlubu babau wa khayyimu hunaka. Mintalah pintunya. Artinya duduklah bersimpuh di depan pintunya. Wa khayyimu, dan pasang tenda kalau perlu supaya nggak usah pulang. Hunaka di sana. La tahrobu min babil haqqi azza wa jalla. Jangan melarikan diri dari pintunya Allah Subhanahu wa taala. Duduklah, bersimpuhlah, bila perlu pasang tenda, senantiasa siap siaga di depan pintu Allah, nunggu kapan dibukanya. Kalau belum dibuka, jangan pergi, jangan pulang. Samatina kono bagian. Daripada aku pulang tidak berhasil, baik aku berkalang tanah, kan begitu. Daripada tidak dikabul, baik aku mati aja. Harus sampai begitu. Azza wa jalla li ajli afat. Iya. Fa innahu yunabbihukun. Dia akan memperingatkan kamu. Dengan apa? Bil bala wal afat, penyakit-penyakit, hama-hama, wal afat, dan penyakit-penyakit, wal auja, dan sakit, ya. Apa penyakit, sakit, penyakit bahasa Arabnya, bahasa Indonesia susah banget ya. Artinya penyakit, disease, penyakit, ya, pain, rasa sakit. Litatlubu wala tabrahu, mintalah kepadanya, wala tabrahu, dan jangan pergi, mimbabihi, dari pintunya Allah. Saya terangkan lagi bahwa jangan berharap bahwa hidup ini akan mulus-mulus saja. Allah sudah berjanji dan bersumpah bahwa Allah pasti akan memberikan ujian kepada kamu. Ujian ini penting dalam kehidupan. Hanya bedanya anak-anak kita lebih berani menghadapi ujian dan disambut dengan kegembiraan. Bapaknya melarikan diri dari ujian tuh. Anaknya menunggu kapan ujian. Karena anak-anak kita yakin setelah ujian ada kenaikan kelas. Betul nggak? Kalau nggak ada ujian ada naik kelas nggak? Nah, cobalah kamu berpikir ketika mendapat ujian, coba pahami, persepsikan bahwa itu dalam rangka untuk meningkatkan kelas. Setiap ujian ada, kalau lulus kenaikan pangkat, kalau enggak namanya ngendog. Ya namanya ngendog ya. Zaman dulu namanya ngendog. Artinya enggak naik kelas. Gitu. Dan ini pasti akan diuji dengan penyakit ya, dengan cuci darah, dengan ginjal, dengan paru-paru, yang tabrak mobil, ketembak, ketenggelam, dan sebagainya. Hama penyakit, sawah gagal, dagangan rugi, ketipu orang, dan itu semuanya diperlukan dalam kehidupan. Tanpa ujian kamu tidak ngerti hidup. Apapun kenikmatan yang kau dapatkan, ketika engkau berlimpah ruah dengan kenikmatan, berkecukupan, berlimpah ruah, harta banyak, fasilitas banyak, bisa jadi hanya karena dibentak sekali saja oleh orang tua, kamu bunuh diri kok. Percaya nggak? Atau ibu-ibu itu karena dibentak oleh suaminya langsung minta cerai.
langsung diambilin barang-barangnya pergi udah. Sekedar dibentak hanya karena gara-gara masaknya garam asin. Sudah ku bilang berkali-kali kalau naruh garam jangan ditumplek botolnya, dipakai sendok taruh di atas tangan, taruh dikit, cicipin dulu. Kalau kurang tambah dikit begitu, jangan pluk. Goblok gitu. Umpamanya ya. Karena begitu saja langsung diambilin bajunya dia pulang balik. Purik. Kok kecil banget hatimu? Ya karena dari kecil dimomol ardunya. Sejak kecil dimanja, anak mama. Iya kan? Tidak pernah kurang jajan, nggak pernah dijewer, nggak pernah dibentak. Ibunya sangat sayang sekali. Jadi nggak siap. Makanya perlu engkau dididik dengan keras untuk menjadi orang kuat. Orang-orang besar itu semuanya orang-orang yang penuh penderitaan hidupnya. Tidak senang-senang seperti kamu ini. Ya. Kamu tidak akan pernah merasakan nikmatnya mata kalau belum pernah sakit mata. Jadi perlu nggak sakit mata? Kamu tidak akan sadar punya kuping. Baru sadar salah kopokan. Siap dikasih kopok. Itulah kira-kira semacam itu. Jadi namanya kegagalan itu, ya ujian-ujian itu adalah satu keniscayaan. Allah berjanji walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Pasti. Lamnya lam taukid pasti. Walanabluwannakum nun taukid sakilah dua nun. Berarti lam dan dua nun berarti tiga. Pasti bukan main-main loh. Pasti aku menguji kamu. Ya. Itu. Dan di penghujungnya wabasyiris sabirin, adalah kabar gembira orang-orang yang bersabar. Itu artinya bahwa bagaimana supaya kita bisa bertahan menghadapi ujian-ujian itu? Ya cobalah, kalau kamu ingin kuat, carilah teman-teman yang kuat. Kalau kamu ingin bahagia, cobalah bergabung dengan orang-orang yang bahagia. Kamu mau bahagia, bergabung sama teman-teman, mukanya beseset semua. Apa beseset? Merengut. Bahasa Indonesia apa sih merengut? Cemberut. Iya. Kamu ingin bahagia, bergabung dengan teman-teman yang mukanya cemberut semua. Bagaimana bisa bahagia dong? Kalau engkau ingin jadi orang yang saleh, ya bergabung dengan orang-orang yang saleh aja. Ya, kalau dia tuh kesalahan juga seperti penyakit juga menular. Ya, kesalehan, ketolehan itu menular kok, menular. Yang percaya menular. Itu kan virus, itu kan kalau TBC bukan virus ya. Kalau TBC mah bukan virus ya, apa namanya? Bakteri gitu. Ya, tuberkulosis. Ya, menular gitu. Jadi cobalah siapkan ya menghadapi segala macam ujian, kuatkan dirimu wala takunu minal ladzina yatakhabbatuna wala yadruna ma yuridul haqqu azza wa jalla minhum. Jangan sampai engkau itu ya berkalang tanah ya, kelenger, pingsan ya, wala yadrun, dan kamu tidak tahu ma yuridul haqqu azza wa jalla minhum, tidak tahu apa yang Allah inginkan dari mereka. Kamu tahu enggak? Maksudnya apa Allah menciptakan kamu dan diturunkan ke bumi ini? Maksudnya apa? Tahu enggak? Suruh senang-senang, suruh kawin gitu. Ini kan terlalu banyak orang yang tidak sadar. Proposalnya apa? Kamu diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kamu dihadirkan ke bumi untuk bekerja, untuk mengabdi. Liya'budun, mengabdi. Punten, jangan beribadah. Bingung semana kalau beribadah nih. Ya. Abadah ya'budu ibadatan. Kita namanya abdun,
Tuhan namanya ma'bud, hubungan kita dengan Tuhan namanya ibadah. Saya makhluk, Allah khalik, hubungan saya dan Allah adalah khuluq. Dijamakannya menjadi akhlak, kan gitu. Jadi tujuan Allah menciptakan kita ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Kalau mengabdi kepada Allah namanya ibadullah. Mengabdi untuk negara namanya abdi negara. Kalau mencari harta namanya abdi dunia. dan sebagainya. Mengabdi. Sebab kalau kita mengatakan beribadah, konotasinya, persepsi dalam pikiranmu adalah menyembah Tuhan. Betul nggak? Selama ini orang beranggapan bahwa beribadah itu menyembah Tuhan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau sajalah kami menyembah. Menyembah siapa? Sejak kapan Allah menyuruh kita menyembahnya? Tuhan bukan sesembahan kok. Tuhan adalah Khalik, pencipta, majikan, dunungan. Dan kita semuanya bekerja untuk Dia kok. Bukan menyembah. Ketika engkau memerlukan sesuatu, mintalah kepadanya, berdoalah kepadanya. Ya, tidak perlu bawa sesembahan. Tidak perlu bawa persembahan, karena Tuhan bukan sesembahan, Dia sang pencipta kok. Dia nggak butuh dengan persembahanmu kok. Ya, yang penting adalah keikhlasan, loyalitas, ya kan, kayak gitu, dedikasi kepada Tuhanmu. Itu persoalannya. Jadi sampai sekarang belum banyak orang yang mengerti rumusan ibadah itu apa, ikhlas itu apa. Yang namanya ikhlas itu bukan berarti tidak minta upah, bukan berarti tidak minta bayaran. Ikhlas itu ialah satu, bahwa yang engkau kerjakan itu berdasarkan perintah Tuhanmu, bukan perintah nafsumu. Ngerti nggak? Dan engkau tidak akan pernah minta imbalan, tidak pernah minta upah kepada siapapun kecuali kepada Tuhanmu. Jadi ketika orang itu mengharapkan imbalan, tetapi dari Allah imbalannya, termasuk orang ikhlas kok. Jangan dikira orang yang tidak minta, yang minta imbalan, oh nggak ikhlas tuh, masih mengharapkan surga, mengharapkan bidadari lah. Nah kalau dia minta dari Allah ya ikhlas dong. Betul nggak? Iya. Jadi kalau ikhlas bahasa Indonesia itu artinya tidak usah bayar. Pak Rahmat punya utang, di 5 tahun bayar deh, Mas saya ikhlasin aja deh. Nih kwitansinya ya, saya ikhlasin ya. Artinya apa ikhlas itu? Mesti bayar. Ikhlas ini kan murni, mukhlisina lahuddin. Jadi murni betul-betul yang menyuruh Allah, kita bekerja untuk Allah. Kita minta upah sama Allah. Kita tidak berharap sanjungan dari siapapun kecuali sanjungan dari Allah. Kita tidak takut dinilai oleh orang lain dengan penilaian apapun kecuali penilaian Allah. Dan kita tidak dalam rangka menyenangkan siapapun kecuali menyenangkan Allah. Itu namanya ikhlas. Terus gimana? Nah, ketika engkau merasa kecewa berbuat baik, ternyata orang yang kau baiki itu durhaka, itu berarti pertanda kebaikan yang kau lakukan bukan untuk Allah kok, untuk dirimu sendiri. Kalau ya untuk Allah tidak mungkin kau kecewa. Betul nggak? TKW kerja di Saudi nih, dia dikasih tiket, dikasih visa, tiap bulan dikasih gaji 10 juta oleh majikannya. Kerjanya mengasuh anak-anaknya. Anak-anaknya nakal. Marah enggak? Apalagi nyuruh majikan, suruh, majikan, ini anak-anak menangkan pukul situ. Gambarnya semuanya. Gimana lagi? Betul enggak? Mungkin enggak TKW minta pada majikan suruh mukuli anak-anaknya mereka? Ini kau lakukan terhadap Tuhanmu. Setiap hari kau minta kepada Tuhan untuk membunuh manusia, untuk menghancurkan mereka. Yang musuhmu, wahai Tuhan, hancurkanlah musuh-musuhku, binasakanlah mereka.
Allah suruh bunuh makhluknya. Tega banget sih kamu. Nah ini kan doa-doa kita seperti itu. Hizib Nasr ya. Hizib Nasr ya. Masih kamu baca itu. Nyuruh Tuhan membunuh orang karena kamu kesal kan gitu. Ya Allah bunuh mereka. Allahumma syattit jama'hum wa badid jama'hum syamlahum. Hancurkan perkumpulan mereka, binasakan mereka. Tuhan itu bujangmu atau babumu ya? Nah itulah maksudnya. Jadi selama ini kita sebetulnya sebelum kita jauh berbicara tentang agama, cobalah kita definisikan ibadah itu apa. Dari abadah ya budu ibadatan, Allahnya ma'bud, kitanya abad, hubungannya ibadah, abadah, bahasa Indonesia mengabdi, ada kan? Jadi itu mengabdi bukan menyembah. Tolong, ibadah itu bukan menyembah ya, mengabdi. Itu persoalannya. Jadi nanti pada akhirnya apa sih ibadah tuh? Ya apa saja pekerjaan yang kau lakukan ketika yang jadi majikan adalah Allah. Apa sih kau lakukan? Apa dagang, apa nyawa, apa jadi nelayan, apa saja. Masih makan anak istri ketika diniatinya adalah untuk Allah, itu semuanya ibadah. Tapi sekalipun kamu puasa tujuannya ngemat sampai pelet, bikin orang supaya jatuh cinta sama kamu karena kematarannya kok, ngerti? Kalaupun puasa, naik haji biar lancar, itu bukan ibadah. Sekalipun haji itu sholat juga. Kamu sholat supaya rezekinya lancar, ibadah bukannya bukan. Yang ibadah itu hanya untuk Allah, itu persoalannya. Jadi bukan jenis pekerjaannya ya. Dan ini perlu dijelaskan supaya kita jangan ragu-ragu bahwa selama ini kita beribadah itu tidak mesti berbentuk seremoni-seremoni, ngaji, dzikir, apapun yang kau kerjakan berupa kebaikan-kebaikan, ngasih makan anak yatim, ngasih makan anak istri, bantu orang yang susah dan sebagainya, itu semuanya ibadah. Ngajar jadi dosen ya ibadah enggak? Ada. Ya ibadah. Mencerdaskan anak bangsa. Ya ibadah. Untuk siapa? Untuk Allah. Terus mana? Hanya saja itulah akhirnya orang yang merasa ibadahnya lebih hebat kalau zikirannya lebih lama. Kalau sholatnya lebih banyak. Mafrudat 5 waktu. Ya, kemudian qobliyah ba'diyah, kemudian sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat witir, sholat duha dan sebagainya, itu hebat banyak. Kalau orang yang rajin ke sawah nanam padi, dianggapnya makaya cari dunia, betul nggak? Belum tentu. Jangan terburu-buru engkau mengatakan orang ini hubud dunia, ini masalah hubud dunia. Belum tentu. Yang tiap hari ceramah pidato kemana-mana belum tentu itu ibadah, belum tentu. Yang pasang tarif sih, pasang tarif enggak? Nah itu. Jadi nanti saya akan bisa menentukan dia cari dunia atau ibadah. Nanti setelah selesai nanam, setelah selesai mupuk, setelah selesai panen, setelah selesai dibawa ke gudang, setelah dijual, setelah jadi duit, nah baru saya bisa menilai dia itu ibadah atau nyawa. Ternyata duitnya buat nyumbang madrasah, buat nyumbang anak yatim, buat nyumbang pesantren, paham nggak? Nyumbang anak-anak sekolah yang kurang mampu. Di mana cari dunianya? Semuanya untuk Allah semuanya kok. Betul enggak? Ya, sekalipun dia ceramah setiap malam 15 juta. Jadi sampai 80 juta ada semuanya. Ya, dikumpulin duitnya akhir bulan beli mobil. Ya, akhir tahun kawin lagi.
Cari dunia apa ibadah? Yang ke sawah ibadah, yang ceramah cari dunia. Bisa terbalik-balik kok. Betul. Nah itu, jadi artinya bahwa begini, jangan dikira nanti setelah engkau sudah sadar, aku niat akan untuk beribadah kepada Allah. Udah saya ngaji-ngaji, saya ceramah-ceramah, ya kan, semuanya untuk Allah. Udah bagus. Awas, jangan take for granted bahwa Anda akan mulus-mulus saja. Akan ada penyimpangan di dalam dirimu. Kudu Anda akan terus bertubi-tubi menyelewengkan hatimu. Bertubi-tubi, saya enggak. Saya kasih contoh aja, nggak usah dengan bahasa filosofis lah, nanti kepanjangan. Ini guru ngaji di satu kampung. Kalau di kampung kan biasanya patungan minyak tanah kalau malam tuh. Dia tidak ditanggung sendiri. Yang biasanya kalau habis panen bagi-bagi waring buat ngumpulin zakat, dia tidak. Murni ibadah lillahi ta'ala. Bagus nggak? Bagus. Tetapi nggak tahu kenapa itu. Kita nggak perjalanan ngajinya ngaji sorogan. Satu orang maju 5 menit udah keluar. Satu lagi maju, ngantri kan. Pas yang masuk gitu, santrinya cantik. 15 menit belum keluar-keluar. Ada apa ya? Ada ibadah. Kalau yang jelek 3 menit. Kalau agak mendingan 5 menit. Kalau yang cantik belum. Kenapa? Bermain di situ. Anda terlena. Jadi jangan take it for granted, jangan terlalu menjamin dirimu sendiri, aku mulus-mulus saja. Godaan selalu datang. Setelah engkau jadi kiai, setannya juga kiai. Setelah engkau profesor, profesor juga. Itu hati-hati bahwa godaan selalu ada di mana saja. Ya, itu adalah pesan khusus bahwa akhirnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.